Saudara, pagi ini hari Minggu 12 Juli 2020. Saya masih ada di Mingar dan saya coba mengeksplor lagi Pantai Mingar yang kemarin saya ada di sebelah selatan. Kawasan ini masih original dengan pandan-pandan asli Pantai Mingar. Dan ini jajaran pandan yang saya akan mengajak kita untuk melihat pandan ini sampai ke lapangan voli pantai yang kemarin baru dibikin, yang kemudian menurut informasi hanya 5 meter dan 3 pohon. Mari kita lihat faktanya, apakah benar hanya 5 meter atau 3 pohon. Saya coba mengajak kita untuk menelusurinya. Pandan dalam bahasa Latin itu disebut sebagai Pandanus tectorius. Pandanus tectorius berwarna hijau daun abadi, berfungsi untuk mencegah abrasi dan erosi, mencegah sebagai pemecah gelombang, dan juga tempat bertelur penyu. Fungsi pandan demikian. Dan pandan-pandan ini sebenarnya populasinya menurut catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada di selatan Pulau Jawa, barat daya Pulau Sumatera, dan Sulawesi. Dalam catatan ini saja hanya ada di 3 tempat. Boleh saya bilang bahwa kalau di Mingar dan Lembata ada ini, berarti kita sangat luar biasa karena kita memiliki pandan yang tidak berada di hampir semua wilayah di Indonesia kalau menyusuri data yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, kita berjalan menuju ke area voli pantai. Ya, ini masih ada beberapa yang original, masih tetap bertahan, dan ini kita akan masuk ke kawasan yang mulai dibabat. Kalau dibilang 3 pohon, kita lihat faktanya. Ini semua dari titik ini, kemudian akan kita susuri ini. Kita lihat apakah ini kita bisa melihat bahwa ini hanya 1 pohon. Semua pandan yang dibabat, kita coba lihat. Ini ada tumpukan ini. Apalagi pandan ini hidupnya rumpun. Dan kita bisa lihat ya, yang rusak. Pandan yang saya bilang rusak, dibilang 3 pohon dan 5 meter. Oke, kita lihat ujung ini. Mari kita bergerak bersama sampai ke ujung lapangan voli pantai sebagai bentuk kita melihat fakta apakah benar hanya 3 pohon dan 5 meter. Oke, ikuti saya. Kita menuju ke sana. Ini setelah ada penolakan dari Bapak Dewan Terhormat, Bapak Yos Muda dan warga, kemudian coba dilakukan penanaman kembali. Dan salah satu kekhasan Pantai Mingar selain pandan ini adalah pohon natu. Pohon natu yang coba kemudian dikembangkan kembali, ditanam untuk menjadi penyangga daerah ini. Natu ini juga menjadi ciri khas Pantai Mingar. Ya, ini kita lihat faktanya. Sejauh ini kira-kira untuk sampai ke dari ujung yang kita mulai sampai ke ujung lapangan voli pantai
Panjangnya hampir sepanjang satu lapangan bola kaki. Oke, ikuti saya. Kita lihat ini beberapa rumpun-rumpun pandan yang kemudian kemarin dalam kegiatan itu dibabat habis. Ini mungkin ada yang bisa coba kita tanam kembali. Masih punya akar, dan kita berusaha untuk kita tanam kembali. Semoga upaya-upaya kecil ini bisa membantu agar pandan bingar ini bisa hidup kembali. Bayangkan untuk mencapai usia dewasa, seperti informasi kami kemarin bahwa butuh waktu yang tidak sedikit. Narasumber kami itu usianya kurang lebih 80 tahun. Dan menurut pengakuannya sejak kecil dia sudah melihat pandan ini tumbuh dan hidup. Bayangkan kita butuh 80 tahun lagi, 70 tahun lagi untuk bisa setinggi pohon pandan dewasa yang coba saya lihat dan sudah saya ambil gambarnya kemarin. Sebuah tindakan yang sangat merugikan. Kalau kita lihat fungsi pohon pandan, memecah gelombang, mencegah abrasi dan erosi, sebagai tempat bertelurnya penyu. Ya, kita lihat. Hanya untuk sebuah lapangan voli pantai. Kemudian fungsi pandan yang begitu luar biasa dimusnahkan, dihancurkan. Dan daerah ini menjadi sangat terbuka. Dan di belakang ini adalah sebuah lembaga pendidikan, sekolah. Ya, ada ancaman serius terhadap lembaga pendidikan ini. Selain itu juga ada pemukiman warga. Tapi bahwa daerah ini menjadi terbuka dan selain ancaman abrasi, tetapi juga angin kencang khas pantai selatan yang kemudian diikuti dengan gelombang pasang sangat mengganggu anak-anak ketika sekolah. Semalam saya tidur di sini dan sepanjang malam saya dengar deburan ombak yang sangat luar biasa. Sebagai orang yang baru saya terganggu dan tidak bisa tidur. Bayangkan itu terjadi di saat anak-anak sedang belajar. Gangguannya adalah mereka kesulitan mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Sesungguhnya saya bisa bilang bahwa pandan sebenarnya mampu meredam bunyi ini, tetapi kemudian sudah sangat terbuka sehingga bunyi deburan ombak ini sudah bisa terdengar langsung ke sana. Oke, ini lapangan voli. Lapangan voli saja, kalau yang belajar pendidikan penjaskes, panjang lapangan voli pasti kita tahu. Dan ini standar satu panjang lapangan voli. Lalu sisanya ini, di mana 3 meternya? Ya, ini pandan-pandan. Tidak saja pandan, tapi juga ada tanaman lain. Tanaman lain yang juga ikut dirusak. Ya, ikut dirusak. Kasihan karena kemudian banyak tumpukan di sini yang tidak diatur secara baik. Ini sebenarnya mau menata, tetapi kemudian terlihat tidak ditata secara baik. Dan ini pohon pandan yang kemarin ketika ada penolakan coba ditanam kembali. Sepanjang ini ditanam kembali. Nah. Dan ini yang kemarin berusaha ditanam kembali oleh warga setempat. Dan ini Anda bisa menghitung berapa jarak dari saya mulai mengambil gambar video ini sampai ke ada informasi dari masyarakat namanya Om Yanto.
Dia menyampaikan bahwa ketika tahun 2003 saat dia masih sekitar duduk di bangku kelas 5 SD, saat mereka sedang camping pramuka di lapangan bola kaki, ketika itu abrasi pantai Bingar ini tembus sampai ke jalan raya. Bayangkan, artinya bahwa ada kerusakan yang sangat luar biasa yang terjadi sehingga kemudian abrasi terjadi sampai ke sana. Setelah tahun 2003, catatan mereka abrasi hanya berhenti sampai di sini. Artinya bahwa fungsi pandan benar-benar sangat luar biasa. Kejadian di 2003 belum terjadi lagi bahwa ada abrasi, ada air yang meluap sampai gelombang, ya boleh dibilang gelombang besar, hempasan yang sampai ke jalan raya. Ini lagi-lagi ancaman serius. Kalau kita lihat dari perspektif pengurangan risiko bencana, sangat berbahaya. Sudah pernah ada kejadian itu dan kemungkinan berulang itu pasti terjadi. Ini ujung dari lapangan voli kita, dan satu pohon natu ini oleh masyarakat ketika akan mau digusur, mereka menyatakan tidak boleh digusur. Oke, ini saja informasi saya pagi ini untuk kita. Semoga informasi ini semakin memberi informasi yang lengkap kepada kita semua yang sedang mengikuti dengan baik masalah pembangunan pariwisata di Pantai Bingar. Sekian saja informasi dan penelusuran kami hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian. Salam tangguh.